Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Raffi Soma Setiawan dari program studi Statistika Terapan dan Komputasi jurusan Matematika. Saya di sini akan menyembahkan atau memperlihatkan video tentang pendidikan konservasi di daerah tempat tinggal saya. Berdasarkan sejarah berdirinya pabrik gula The Colomadu, KGPAA Mangkunegara IV yang pertama memiliki ide untuk membangun sebuah pabrik gula dengan menugaskan kepada seorang arsitek Jerman bernama Erkampf. Selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan yang matang, kemudian pada tanggal 8 Desember 1861 dilakukan perletakan batu pertama. Kemudian tahun 1862 dilaksanakan pembangunan pabrik gula The Colomadu yang artinya Gunung Madu. Setelah berhasil dirampungkan pembangunannya, pengoperasian pabrik gula The Colomadu berjalan dengan baik dan sukses. Pada tahun pertama, pengoperasian pabrik gula ini mampu menghasilkan sekitar 3.700 kuintal gula dari perkebunan tebu seluas 95 hektar. Mangkunegara IV berhasil Mangkunegara IV lalu memutuskan untuk membangun pabrik gula kedua yang diberi nama Tasik Madu, juga berlokasi di Kabupaten Karanganyar. Sayang beliau mangkat pada tahun 1881. Karena pabrik gula The Colomadu berkembang baik, maka pada tahun 1928 diadakan perluasan pabrik. Hal tersebut untuk ikut menyukseskan masa kejayaan industri gula di Indonesia, di mana pada tahun 1930 Indonesia menunjukkan kedikdayaannya dengan mencatat rekor produksi gula di Indonesia mencapai 30 juta ton dan telah menjadi komoditi ekspor. Saat itu dapat dikatakan menjadi masa kejayaan industri gula di Indonesia. Sayangnya, setelah masa kejayaan tersebut, kinerja industri gula Indonesia luluh rontok dan banyak pabrik gula yang terpaksa tutup. Kendati Mangkunegara IV selaku pendiri pabrik gula The Colomadu pernah berpesan bahwa tuju yang artinya pelihara pabrik ini walaupun tidak memberikan kekayaan akan tetapi bisa memberi penghidupan. Namun, apa yang terjadi setelah pabrik gula tersebut berganti-ganti pengelola, bahkan ganti nama menjadi pabrik gula Colomadu, pada kenyataannya tidak dapat bertahan dan bahkan ditutup pada tahun 1998. Setelah pabrik gula tutup dan berhenti beroperasi selama 20 tahun, keberadaan pabrik gula Colomadu tersebut kemudian menjadi mangkrak. Kemudian pada tahun 2017 terbentuklah sebuah perusahaan joint venture. Artinya beberapa perusahaan BUMN membentuk PT Sinergi Colomadu. Sinergi untuk memanfaatkan bangunan bekas pabrik gula Colomadu seluas 1,3 hektar yang berada di atas lahan seluas 13 hektar tersebut guna dibangun jadi museum dan areal komersil pendukungannya. Pelaksanaan pemugaran dimulai pada tanggal 8 April 2017 dengan memperhatikan segala aspek arsitektur, historis maupun budaya untuk menjadi sebuah cagar budaya. Harus dipahami dari awal bahwa masyarakat sekarang umumnya tidak tertarik bahkan enggan mengunjungi museum dan melihat peninggalan sejarah. Untuk itu, membangun sebuah museum harus didesain dengan menjadikan sebuah museum modern yang penampilannya lain dari museum pada umumnya, sehingga bisa menjadi sebuah venue budaya bernilai sejarah dan edukasi yang menarik untuk dikunjungi dan nyaman bagi para pengunjung dari sebuah golongan dan lapisan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pemugaran juga harus memperhatikan dan mempertahankan kaidah warisan yang bernilai kekayaan historis dari sebuah cagar budaya. Syukurlah hasil dari pemugaran pabrik gula yang terlantar tersebut kemudian dapat dipoles menjadi sebuah objek wisata yang menarik,
Pelaksanaan pemugaran pabrik gula Colomadu ini berhasil diselesaikan dengan baik, kemudian diresmikan pada tanggal 24 Maret 2018. Dalam pelaksanaan pemugaran, untungnya benda-benda peninggalan di bekas pabrik gula Colomadu tersebut sebagian besar berupa alat-alat mesin berukuran besar dan berat, kendati kondisinya rusak dan tidak jalan untuk beroperasi. Namun setelah dipoles ulang, keberadaannya dapat menarik untuk dipamerkan. Aneka mesin-mesin tua yang berukuran besar tersebut, seperti roda-roda bergigi, kemudian hanya dengan sedikit polesan, selanjutnya dilakukan pembersihan serta diberi cat warna abu-abu dan kuning. Tampilannya sengaja diberikan sentuhan bintik-bintik, warna bagaikan berkarat, sehingga penampilan menunjukkan seperti mesin-mesin lawas yang berdiri di lantai ubin kotak-kotak berwarna kuning dan hitam. Demikian pula dengan adanya banyak beragam komponen-komponen pabrik bekas, seperti tangki-tangki bekas penampungan air, minyak, dan nira, serta adanya ketel uap atau boiler yang semuanya berukuran besar, lengkap dengan pipa-pipa berdiameter besar, keberadaannya tetap dipertahankan. Selanjutnya diberikan sentuhan warna dengan cat abu-abu yang berada di bawah atap asal berkonstruksi rangka baja. Semuanya menggambarkan betapa kompleksnya operasi produksi sebuah pabrik gula. Dalam pemugaran ini, pada dinding bangunan pabrik di sisi tertentu juga ditata informasi sejarah yang disertai foto-foto lama pabrik gula. Hal ini tentunya akan cukup menarik bagi para pengunjung yang tentunya awam. Pada umumnya, masyarakat hanya bisa melihat dari jauh di luar pabrik mengenai keberadaan pabrik gula. Namun dengan dilakukannya pemugaran menjadi museum modern dan objek wisata yang baru ini, masyarakat berkesempatan untuk mengenal tata kerja operasi sebuah pabrik gula yang sangat rumit. Tentunya hal ini bisa menjadi sarana edukasi yang baik bagi pengunjung. Kemudian pada tempat-tempat tertentu terdapat dinding-dinding tembok bangunan lama yang rontok plesterannya. Dalam pemugaran ini disengaja tidak diperbaiki atau dipoles baru, bahkan ada tembok lama yang roboh sehingga tidak dipugar. Ada pula sepetak lantai tua tidak diganti baru, dan ada pohon-pohon tua tumbuh liar pada dinding-dinding tembok. Hal tersebut semua sengaja dibiarkan, tidak diperbaiki agar terlihat peninggalan sebuah bangunan tua 1,5 abad dan mangkrak atau keadaan terlantar. Dalam mendesain sebuah museum baru dengan bangunan dan lahan yang luas, maka lebih mudah ditata sebagai berikut. Yang pertama, ada ruang stasiun gilingan dengan mesin gilingan berukuran besar menjadi ruang pamer utama museum pabrik gula. Kedua, ruang stasiun ketelan dengan ketel uap dan tangki besar menjadi area B dan F, yaitu untuk jualan makanan dan minuman. Ketiga, ruang stasiun penguapan dengan ruang yang lebih luas dijadikan area arcade, yaitu untuk jualan barang cindera mata, baju, dan aneka souvenir lainnya. Keempat, ruang stasiun karbonatasi dengan ruang yang luas pula dijadikan area art and craft sebagai ruang pamer barang seni dan kerajinan. Kelima, Colomadu Hall dapat menjadi konser hall yang pertunjukan konser dan Sarkara Hall yang untuk digunakan sebagai ruang serbaguna yang dapat menampung 3.000 orang. Dengan demikian, Museum Colomadu ini menjadi venue serbaguna yang dapat menarik pengunjung bukan sekedar hanya untuk melihat museum, tetapi juga untuk kegiatan lainnya. Nyatanya, sekarang bisa menarik pengunjung terutama museum ini bisa menjadi asik sebagai spot foto yang instagramable. Justru mesin tua dengan roda besar bergigi tersebut dapat menjadi daya tarik sebagai latar belakang berfoto selfie. Demikian pula saya turut pula matching berfoto di lokasi tersebut.